Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Irma dan NIM saya 2200026199 dan saya berasal dari kelas C. Oh ya teman-teman, kali ini aku akan bercerita tentang cerita yang lagi viral-viralnya dan boomingnya sekarang kayak di TikTok, IG atau Facebook, mungkin di semua sosial media ya. Kayaknya kalian juga tahu. Dan ini tuh cerita tentang seorang anak yang viral tinggal di sebuah rumah mewah yang terbengkalai dengan ibunya yang katanya ODGJ. Tapi kalian udah penasaran kan? Makanya ambil snacknya, minumannya, mari dengarkan cerita viral ini yang sangat seru. Mari kita kupas tuntas semuanya. Maksud aku kita cerita aja ya, kayak aku cerita ke kalian sharing gimana sih cerita itu. Oke, let's get started. Awalnya ceritanya dari seorang YouTuber yang bernama Bang Bewok. Nah, kalian kalau mau tahu, kalian search aja di YouTube nama channel YouTube-nya Bang Bewok. Nah, awalnya Bang Bewok ini kayak dapat informasi dari temennya di Jakarta kalau ada sebuah rumah mewah. Tapi rumah mewahnya itu kayak rumah yang terbengkalai gitu loh. Terus rumahnya tuh kayak ditutupin sama semak-semak belukar yang kayak bener-bener udah rumah terbengkalai, tapi di situ definisi emang rumah mewah. Itu kayak di suatu komplek begitu ya, dan katanya di sana tuh dalam rumah tersebut ada anak yang tinggal dengan seorang ibu. Nah, jadi Bang Beloknya kan semakin penasaran, akhirnya dia meminta pergi ke Pak RT untuk ingin berbicara langsung dengan anak tersebut yang bernama Tiko. Nah, singkat cerita, Tiko ini mempunyai ibu, nama ibunya ini Ibu Eni. Jadi pas akhirnya Bang Bewok itu mendapatkan izin mungkin dari RT setempat untuk berbicara dengan Tiko. Jadi di malam itu Tiko dengan Bang Bewok bertemu untuk bertanya-tanya, mungkin sedikit pertanyaan seperti kayak ini tuh rumahnya Tiko, tapi bentar, maaf kalau untuk motor-motor yang lewat barusan ya, ada keributan sedikit. Next. Jadi ceritanya tuh pas malam itu Tiko itu bertemu sama Bang Bewok. Kayak Bang Bewok itu nanya ke si Tiko keadaan rumahnya ini tuh gimana, ini tuh udah kayak begini tuh udah berapa lama. Ternyata rumah itu tuh udah gak punya arus listrik sama kayak aliran air yang bersih tuh udah nggak ada. Itu tuh udah kayak apa sih namanya, udah terbengkalai kayak udah 12 tahun gitu, udah dari 2016 katanya. Nah, ternyata pas di tengah-tengah mereka syuting itu ada suara gedor-gedoran pintu kayak gitu. Ternyata itu tuh suara ketukan dari Ibu Eni. Kayaknya Ibu Eni itu merasa terganggu sehingga ya dia menimbulkan suara-suara tersebut. Tapi katanya si Tiko ini emang Ibu Eni tuh suka begitu kayak tiap malam gitu. Nah, singkat cerita untuk mengetahui latar belakangnya si Tiko itu, ternyata si Tiko itu dulu punya keluarga yang sangat cemara, kayak keluarga hangat gitu loh. Nah, si Ibu Eni tuh dulu mereka tuh kayak orang kaya di zaman dulu. Terus kayak Ibu Eni tuh jadi begitu tuh karena ditinggalin oleh suaminya. Jadi Tiko itu udah nggak ada bapaknya lagi. Kita nggak tahu bapaknya kemana, atau mungkin ninggalin dia, atau mungkin bapaknya udah nggak ada lagi, itu kita nggak tahu. Nah, mungkin dari semenjak itulah Ibu Eni itu mungkin stres. Tapi hebatnya Tiko ini, dia bisa mengurus ibunya itu. Keren kan teman-teman? Jadi kayak kalian tuh nggak boleh durhaka sama ibu, orang tua, terutama ibu ya. Jadi kalian tuh harus berbakti kayak si Tiko ini. Walaupun ibunya stres, dia udah nggak keurus, dia tetap ngurusin ibunya yang begitu. Kalian tahu rumahnya itu tuh kayak apa ya, karena ditutupin semak belukar banget. Karena kalau kepo nanti aku tunjukin. Kayak ya bener-bener kotor banget gitu, kayak udah rumah yang bener-bener ditinggalin. Terus habis itu dalamnya itu juga kotor banget.
Nah, tapi karena ada Bang Bewok itu, besoknya Bang Bewok itu mengajak dinas sosial dan ada perempuan Kak Dini namanya, tapi saya juga kurang tahu. Kak Dini itu biasanya ngurus orang-orang yang seperti Tiko dan Ibu Eni itu. Jadi mereka tuh mendatangi dinas sosial untuk membawa Ibu Eni ini katanya ke rumah sakit jiwa untuk dibina, karena kasihan juga kan ya, mereka tuh udah kayak nggak keurus gitu. Terus asal kalian tahu, Bang Bewok itu dengan penuh sukarela dan sukacita dia membantu si Tiko dan Ibu Eni untuk mengurus rumahnya. Kalau kalian mau tahu, kalian bisa lihat di channelnya Bang Bewok. Sekarang tuh rumahnya si Tiko tuh udah hampir bagus karena kayak banyak banget bantuan dari youtuber dari orang-orang yang peduli sama mereka tuh buat bantu bersihin rumahnya, dan juga ada pemadam kebakaran yang bantu buat nyiramin rumahnya gitu. Kayak rumahnya itu udah kotor banget guys, kayak kita tuh disemprot sama apa namanya, sama pemadam kebakaran kayak dinding-dindingnya gitu. Nah, dan juga warga-warga setempat juga bantu untuk bersih-bersih ya. Nah, katanya sekarang tuh rumah si Tiko itu udah hampir bersih, kayak udah mau bagus kayak 80% gitu. Nah, jadi cerita yang bisa kita ambil dari si Tiko dan Ibu Eni ini adalah kalian tuh harus apa namanya, jadi yang bisa kita ambil dari kisah Tiko dan Ibu Eni ini adalah kalian itu sebagai anak seperti Tiko itu harus berbakti kepada orang tua, walaupun orang tua kalian itu segimanapun dengan kalian, kayak bagaimanapun mereka dengan kalian, apa yang mereka perbuat, kalian tuh harus tetap berbakti ya. Karena jika kalian tidak berbakti kepada orang tua, kalian akan mendapatkan akibatnya di akhirat nanti, dan kalian akan mendapat dosa dan kalian akan menjadi anak durhaka. Ya, sekian cerita singkat yang tidak jelas dari saya. Mungkin ini kita hanya cerita seru-seruan aja ya. Terus juga thank you for watching. Let's say alhamdulillah together. So see you in the next video. If you want to watch my other video, you can subscribe. No. I'm kidding. Kalian bisa lihat video-video yang lain, mungkin video gak jelas kayak nyanyi atau mungkin aku bermonolog, ada di video aku. Thank you sebelumnya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.